Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Inggris bersama saya Mr. Heru atau Pak Heru. Adalah yang pertama-tama saya ingin sampaikan semoga kalian semuanya di rumah dalam kondisi sehat dan baik-baik saja bersama keluarga. Kemudian yang kedua, meskipun kondisinya masih belum memungkinkan untuk bertatap muka, kegiatan KBM akan kita tetap laksanakan dalam bentuk daring atau online seperti sekarang ini. Baiklah, untuk pertemuan pertama di kelas 11 semester Gasal ini, topik yang akan kita bicarakan yaitu tentang asking and giving opinion, yang artinya asking itu meminta dan giving itu memberi opini. Opini itu sebuah pendapat. Artinya maksudnya itu meminta dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Oke, sampai di sini paham ya? Asking opinion artinya meminta pendapat, dan giving opinion artinya memberikan sebuah pendapat. Nah, dalam memberikan sebuah pendapat itu ada berbagai macam topik yang bisa kita bicarakan. Misalkan menanyakan pendapat kepada teman tentang olahraga, kemudian bisa berupa makanan, hobi, dan sebagainya. Nah, kali ini, dalam pertemuan kali ini kita akan fokus dalam hal olahraga topiknya. Agar lebih mudah, jadi kita kerucutkan hanya satu topik olahraga. Dan yang terpenting dalam pertemuan hari ini, kalian semua bisa mempraktekkan bagaimana cara meminta dan memberi pendapat dengan topik satu ini, yaitu olahraga atau sport. Oke, dalam bidang olahraga itu ada berbagai macam jenis olahraga. Salah satunya yaitu soccer, kemudian basketball, golf, basketball lagi, baseball, wrestling, kayaking, skateboarding, rock climbing, bungee jumping, swimming, jogging, surfing. Oke, kita kembali. Adapun dari berbagai macam olahraga ini, pasti dari kalian semua mempunyai hobi yang berbeda-beda. Kayak misalkan ada anak yang suka soccer atau sepak bola, kemudian ada juga yang basketball, kemudian golf, baseball, wrestling, kayaking, skateboarding, dan seterusnya ya. Ada di sini semuanya. Mungkin ada dari kalian semuanya menanyakan temannya ya, misalkan menanyakan apa hobimu, atau mungkin apa yang olahraga yang kamu sukai gitu ya. Jadi pertanyaannya itu menggunakan 3 cara.
There are some ways to ask opinion. Ada beberapa ya cara-cara untuk menanyakan pendapat kepada teman. Contohnya yaitu what do you think of, itu bisa dipakai untuk menanyakan sebuah pendapat. Nah, seperti tadi misalkan mau tanya tentang hobi temannya, kenapa kamu suka sepak bola ya, what do you think of soccer. Kalian bisa bertanya dengan cara what do you think of, tinggal diisi saja di sini soccer. Atau mau tanya tentang temannya yang hobinya, atau mungkin tanya bukan orang kita nggak tahu dia hobinya apa ya, tanya aja bagaimana menurutmu berenang itu ya, tinggal diisi saja swimming, what do you think of swimming ya. Bisa saja what do you think of soccer dan seterusnya ya. Topiknya kita kritikkan dalam bentuk olahraga biar lebih mudah. Nah, biar kalian paham, yang terpenting adalah cara bertanya ini. Cara yang kedua yaitu how do you feel about. Kalau tadi what do you think of, ya ingat-ingat what do you think of soccer. Kalian juga bisa menggunakan how do you feel about, itu how do you feel about soccer. Atau kalau bertanya tentang swimming atau berenang ya tinggal diisikan saja how do you feel about swimming dan seterusnya. Oke. Kemudian bisa menggunakan juga would you try. Kalian bisa menggunakan would you try soccer, apa kamu mau mencoba soccer, atau what do you try of swimming. Tuh, tinggal diisikan saja di titiknya ini. Nah, oke, kita ulangi. Bisa menggunakan what do you think of soccer, atau how do you feel about soccer, would you try soccer, dan ada lagi do you think soccer looks. Nah, kalau ini kalian harus menambahkan kata sifatnya. Nah, kata sifatnya tinggal diisikan di sini. Misalkan apakah soccer itu menyenangkan? Tinggal do you think soccer looks interesting atau exciting? Nah, kalian nanti harus belajar kata sifat di sini. Nanti saya kasih catatan di bawahnya. Tinggal ditambahi kata sifat di belakangnya kalau menggunakan what do you think. Olahraganya dimasukkan sini, soccer, swimming, bungee jumping, swimming, and many others, dan yang lainnya ya. Kemudian di sini looks, beautiful, interesting, boring. Nah, ini kata sifat nih. Oke, ada lagi satu lagi yaitu do you have any opinion about. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menanyakan pendapat seseorang. Karena kita bicara tentang olahraga, tinggal diisi saja do you have any opinion about soccer. Artinya semuanya sama. Bagaimana menurutmu tentang soccer? Nah, gitu ya, tinggal diisikan titiknya ini kecuali yang nomor 4. Tuh, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa kirim langsung ke Google Classroom-nya. Kemudian keywords and phrases. Keyword itu adalah kata kunci, dan phrases itu sebuah kalimat ya. Frase itu kalimat. Oke. Nih, kalian bisa menanyakan dengan yang 5 tadi atau 6 ini ya, 5 ya. Sebenarnya masih banyak lagi, dan ini minimal kalian tahu, at least kamu bisa menggunakan 5 kalimat ini. What do you think of, how do you feel about, would you try soccer, do you think it look beautiful, interesting. Nah, it-nya itu sebagai kata ganti olahraga yang ditunjuk. Do you have any opinion about soccer? Dan expressing your
expressing your opinion itu adalah sebuah ekspresi menjawabnya, cara menjawab. Kalian bisa menjawab I think soccer is, ya, misalkan teman kalian bertanya what do you think of soccer, kalian bisa menjawab dengan I think soccer is interesting atau fun, gitu ya. Nah, di sini ditambahin dengan olahraga digandeng dengan kata sifatnya di sebelahnya I think, ya, cara menjawab. Kalian juga bisa menjawab I don't think soccer is fun. Artinya kebalikannya, kalau I think soccer is fun itu saya rasa soccer menarik, menyenangkan. Kalau I don't think berarti saya tidak merasa bahwa soccer itu menarik. Jadi kebalikannya yang di atas. Kalian juga bisa menjawab, ya, dari 5 pertanyaan ini kalian bisa menggunakan yang ketiga, it sound fun. Kalau di sini nggak perlu kata nggak perlu olahraga, menyebutkan olahraganya atau sportnya. It sound soccer fun, bukan begitu, tapi it sound fun langsung, ya. Kalau I think soccer is fun, I don't think soccer is fun. Kalau ini it sound fun, kelihatannya menarik, langsung it looks fun, it seem fun, sama semuanya. Yang ini sama, ya, yang ketiga ini it sound, it looks, it seem, ya, di sini menunjukkan sudah mewakili olahraganya. Kalau ini belum ada olahraganya, jadi perlu disebutkan olahraganya apa baru kata sifatnya. Oke, kemudian adjektif itu artinya kata sifat, ya, dan dalam hal ini, ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, kalian harus hafal betul atau paham, ya. Yang penting paham, bukan hafal, bahwa kata sifat yang sering dipakai itu untuk menjawab sebuah opini atau pendapat itu ini ada fun, hubungannya dengan olahraga, ya. Ada fun, challenging, dangerous, interesting, exciting, boring, enjoyable, difficult, not safe, happy, amazing, atau wonder, not fun. Nah, ini kalau fun itu kan menyenangkan. Ini sinonimnya atau kata lainnya itu enjoyable. Challenging itu sangat menantang. Itu hampir sama dengan difficult, ya. Susah, sulit, ya, challenging. Dangerous itu artinya berbahaya. Itu sama dengan not safe. Ya, kalimat atau kata sifat ini bisa digantikan dengan salah satu, ya, sinonimnya. Kemudian interesting itu menarik, berarti sesuatu yang membuat kita bahagia, happy. Jadi ini bisa mewakili perasaan si pelaku atau orang yang ditanya, andai kata atau jika dia melakukan olahraga itu, dia feelingnya seperti apa, atau menyenangkan, susah, tidak aman, atau bahagia, menyenangkan. Exciting itu menarik, ya, menarik atau amazing. Wonder itu bisa indah, ya, luar biasa, gitu, ya, yang menarik sekali. Exciting. Boring artinya membosankan atau not fun, kebalikannya dengan fun, menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, meskipun belajar di rumah kalian harus tetap aktif dan juga senang juga, ya, kita dengan cara baru yaitu online. Kata-kata ini yang harus kalian pahami, ya, dan juga dihafal kalau bisa. Kemudian di sini ada sebuah kasus, bukan kasus tapi contoh, ya. Ada sebuah pertanyaan, what do you think of soccer? Jawabannya I think soccer is fun. Nah, cara menjawabnya, what do you think of swimming? I think swimming is fun. Ya, jadi tinggal diganti saja. Kalau kalian mau tanya pendapat tentang sebuah olahraga apa, gitu, ya, kalau ini menggunakan I think cara responnya atau menjawabnya.
Ini pakai pertanyaan what do you think of? What do you think of soccer? What do you think of baseball? What do you think of football? What do you think of swimming? What do you think of jogging? Etc. Dan yang lainnya. I think soccer is, I think swimming is, I think jogging is. Nah, di sini dimasuki kata sifatnya. Kemudian how do you feel? Tadi what do you think, sekarang how do you feel of basketball? How do you feel of soccer? How do you feel of swimming? How do you feel of kayaking? And many others, dan yang lainnya ya, olahraga yang sudah kita pelajari tadi, yang kita sebutkan, atau yang lainnya mungkin, maybe. Oke. Selanjutnya ini menggunakan it sound. Ada it-nya mewakili olahraganya, nggak perlu menyebutkan olahraganya lagi. Ya. It sound basketball exciting, no. Ya, that's wrong ya, itu salah. Jadi cukup it sound exciting, it sound interesting, it sound fun, it sound dangerous. Nah, misalkan gitu ya. Oke, ada yang kemudian menggunakan kalimat tanya atau menanyakan pendapat dengan menggunakan would you try swim, would you try soccer, would you try fishing, dan yang lainnya. Hanya simpel saja, would you try, diikuti kata ini olahraganya ya. Kemudian it seems dangerous. Nah, ini cukup it seems, it looks ya, gitu, langsung diikuti kata sifatnya. Dangerous, it seems fun, it seems not safe ya, and many others, dan yang lainnya tadi. Paham ya? Oke, kemudian do you think? Nah, ini yang paling susah atau agak panjang ya, bukan susah. Tidak ada yang kata susah kalau kalian semua mau belajar. Do you think climbing? Nah, ini spotnya, masukkan. Do you think soccer? Do you think swimming looks? Ya, ini interesting nih kata sifatnya. Do you think climbing looks fun? Do you think climbing looks boring? Nah, gitu ya. Atau kita balik, ini yang diganti spotnya. Do you think soccer look interesting? Do you think swimming looks interesting? Do you think jogging looks interesting? Responnya bisa menggunakan semua yang sudah kita pelajari tadi, tinggal pilih saja. Kalau udah ada it, di sini nggak perlu kata bendanya atau olahraganya ya. It looks dangerous. Nah, ini sudah mewakili climbingnya. It looks fun bagi yang senang, atau it looks interesting bagi yang senang juga. It looks dangerous ya. Jadi kelihatannya berbahaya. Oke. Nah, ini yang pertanyaan yang lainnya menggunakan do you have any opinion about? Nah, tinggal dihafalkan saja dan dipahami bahwa ini tetap saja, tinggal diganti spotnya. Do you have any opinion about soccer? Do you have any opinion about swimming? Ya, tinggal ganti. Do you have any opinion about running? And ini responnya atau menjawabnya, it seems boring. Namanya membosankan ya. It seems fun, menyenangkan. It seems exciting, sama menyenangkan ya. Oke. Ini kalau yang ini adalah sebuah kasus ya. Ini ada sebuah kasus, yaitu John and Sonny are in the library. Jadi John dan Sonny berada di dalam perpustakaan. Ini sebuah kasus. John menanyakan, John has Sonny's opinion.
about soccer. Jadi John itu bertanya pendapat tentang olahraga soccer kepada Sony. Ya, Sony's opinion. Kalau rumah Sony's house, ini ada tanda petik dan S itu kepunyaan, menunjukkan kepunyaan seseorang ya. Misalkan ada nama ini diganti Joko atau John, misalkan rumah John ya John's, ada S-nya, opini John ya. Oke. Ada sebuah kasus yaitu John dan Sony ada di perpustakaan, kemudian si John itu bertanya kepada Sony tentang pendapatnya tentang soccer, atau John menanyakan tentang soccer ya, kepada si Sony. Nah, kita bisa membuat sebuah kalimat karena John yang bertanya, jadi John di atasnya bertanya ya, what do you think? Nah, ini tugas kalian nanti di belakang harus membuat seperti ini ya, sebuah contoh. Nanti saya kasih kasus, atau mungkin kasusnya kalian yang bikin sendiri, kalian bisa menjawab sendiri gitu ya, biar lebih mudah. Dan topiknya kita samakan semuanya, yaitu tentang sport saja. Nah, John bertanya pada si Sony ya, ini ada tanda kutip menunjukkan sebuah kalimat direct sentence ya, kalimat langsung. Di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Jika ada tanda kutip berarti itu menunjukkan bahwa orang itu sedang bertanya secara langsung. John bertanya, what do you think of soccer? Artinya, what do you think of soccer? Dia bertanya pada si Sony. Sony menjawab, I think soccer is fun. Itu artinya Sony menjawab bahwa dia menggunakan kata I think. Ya, soccer is fun. What do you think of soccer? Ya, Johnny bertanya, Sony menjawab, I think soccer is fun. Ini menggunakan cara yang pertama tadi. Oke, kemudian John merespon. Kalau John merasa setuju ya, jadi dia bisa I agree with you. I agree artinya aku setuju. Kalau John tidak setuju, dia tinggal jawab I disagree with you. Ya, bagaimana sampai di sini? Oke, saya ulangi. Di sini ada sebuah kasus antara John dan Sony yang sedang berada di perpustakaan. Ya, John and Sony are in the library. Dan John bertanya kepada Sony ya, tentang soccer. Ya, dia dimintai pendapat. Kemudian di sini John bertanya, cara bertanya menggunakan what do you think of soccer? Sony menjawab, I think soccer is fun. I think soccer is fun. John karena dia juga suka soccer ya, kemungkinan ya, jadi dia jawabnya I agree with you. Tapi andai kata John itu tidak suka, dia bisa menjawab dengan I disagree with you ya. Oke. Kasus yang kedua antara Susi dan Susan yang ada di sekolah. Ini halaman sekolah ya, lihat. Susi bertanya pada Susan ya, pendapatnya tentang mendaki gunung. Susi bertanya pendapat tentang mendaki gunung kepada Susan. Oke, jadi kalian bisa membuat kalimat karena Susi yang bertanya. Susi ditaruh di atas dan bertanya menggunakan 5 kalimat tanya yang sudah saya ajarkan tadi. Bisa menggunakan what do you think, bisa how do you feel about climbing mountain. How do you feel about climbing mountain ya, intonasinya seperti itu karena tanda tanya. Kalimat tanya Susan yang menjawab I think it is ya, challenging. I think it's challenging. Nah,
Kemudian Susi merespon tentang setuju atau tidak setujunya dia, agree and disagree-nya, yaitu dengan cara, maaf ini bukan John. Nah, ini Susi ya, saya dulu. Oke, tadi mana? Oke, ini Susi. Karena nama orang harus besar depannya. Oke, ya, kita save dulu. Kita kembalikan ke menu yang Susi dan Susan. Oke, jadi karena Susi itu juga suka mendaki gunung atau melihat pemandangan gunung mungkin ya. Jadi Susi di sini I do agree atau I agree with you, I agree gitu juga boleh. I agree, I do agree. Nah, ini with you ya, I agree with you. Oke, kita save dulu. Nah, oke. Paham ya? Jadi saya ulangi, Susi dan Susan ada di sekolah. Susi bertanya ke Susan tentang pendapatnya ya, ke Susan tentang pendapatnya tentang mendaki gunung. Nah, Susi, how do you feel about climbing mountain? Susan, I think it's challenging. Ya, kemudian menurut Susan, mendaki gunung itu sangat menantang, dan Susi merasa sama ya pendapatnya. Jadi I do agree with you. Nah, practice with your friend. Kalian karena berada di rumah, saya rasa ya tidak bisa melaksanakan praktek bersama teman sekarang ya, mungkin kita skip saja. Kalian bisa praktek bersama adik, kakak atau keluarga kalau bisa ya. Assignment atau tugas yang harus kalian kumpulkan untuk hari ini yaitu make 2 sentences using asking and giving opinion. Berarti maksudnya saya kasih artinya biar lebih jelas. Buatlah 2 kalimat ya, menggunakan ini ya, meminta dan memberi pendapat. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi tolong tugasnya segera dikumpulkan hari ini juga, paling lambat ya. Nanti malam silahkan dikerjakan. Kalau memungkinkan untuk bersama teman ya silahkan yang dekat saja, tetap jaga jarak ya. Kemudian patuhi atau taati protokol kesehatan ya. Tugas ini dikumpulkan silahkan di sini ya, tulislah tugas kalian dan tumpuk di Google Classroom-nya ya, di bawah komentar-komentar itu, atau di kalian bisa menggunakan Google Word itu. Nanti kalian ketika saya Google Word nanti masukkan jawabannya ada di sana, kesimpan di sini, atau mungkin di tugas ya. Kalian bisa, kalau lebih enaknya ya saya kan hanya menyuruh membuat 2 kalimat ya, di bawahnya aja komentar aja. Dan jangan lupa kalian untuk tetap absen ya, sebelum mengerjakan semua ini kalian pastikan kalian sudah absen, klik hadir di sana ya, jangan lupa, karena itu untuk bukti fisik bahwa kalian mengikuti kegiatan daring ini. Terima kasih. Good morning guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.